Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai fungsi dan variabel dan juga cara membuat program menggunakan aplikasi Qt. Sebelum kita membuat program, kita harus mengetahui tentang fungsi dan variabel. Fungsi merupakan fungsi merupakan instruksi dalam pembuatan program. Lalu ada yang bernama variabel. Variabel sendiri itu dibagi lagi menjadi ada integer, lalu ada bool, integer, ada bool, ada double, float, long, char, dan void. Dan yang terakhir void. Agar lebih jelasnya lagi, kita bisa langsung mencoba membuat program di aplikasi kita. Pertama kita buka aplikasinya, lalu pilih file. Untuk membuat file atau suatu project baru, kita dapat menekan new file or project. Lalu untuk awalnya kita tekan Qt console application. Tekan choose. Lalu beri judul untuk project yang akan kita buat. Misalnya kita beri nama file ini tugas, beri nama tugas komputer. Next lagi. Nah, di sini kita sudah bertemu di halaman depan untuk membuat program. Nah, untuk awalnya kita harus menulis fungsi yang akan kita buat. Nah, di sini misalkan di sini kita ingin mencari tentang total harga makanan kita. Perlu diketahui dalam kita harus menggunakan tanda kurung. Lalu kita tulis apa saja dalam
kita akan membeli makanan apa saja. Misalkan kita akan membeli rice book. Kita harus menulis ya, lalu perlu diketahui ini dalam penulisan variabel kita harus diawalin dengan abjad seperti A, B, C, dan seterusnya. Dan itu tidak boleh terputus oleh spasi. Jadi kita harus nyambung menggunakan simbol yang diperbolehkan seperti tanda underscore. Atau untuk membedakan kata agar mudah dipahami oleh orang lain, kita bisa menggunakan huruf besar di setiap awal kata. Misalnya selanjutnya kita membeli chicken wing. Lalu kita ingin membeli Pepsi. Dan air bening. Enter. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan variabel-variabelnya. Nah, dalam penulisan variabel harus diawali dengan kurung kurawal. Kita harus seperti ini. Enter. Lalu kita tulis. Dari harga review untuk mengetahui total harga seluruh makanan, kita harus mengetahui total harga masing-masing dari makanan tersebut. Jadi kita awali dengan ini. Nah, total harga racebook ini dapat kita peroleh dari harga racebook dikalikan dengan jumlah racebook yang ingin kita beli. Misalnya kita akan membeli 20 racebook. Nah, selanjutnya ketika kita menulis di akhir kalimat kita harus menambahkan titik koma.
ini perlu diperhatikan, ini diperlukan. Karena apabila diberi titik koma, maka program. Lalu kita lanjutkan lagi, kita tulis selanjutnya. Misalkan kita membeli 15 chicken wing. Kita tulis seterusnya sama. Dari harga kita kalikan dengan jumlah yang kita inginkan. Sekarang dalam menuliskan variabel ini, apabila kita membeli tanda, apabila kita membeli spasi, misalnya seperti ini, maka dia akan muncul tanda merah seperti ini. Artinya dia error, sehingga makanya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita tidak boleh memberi tanda spasi seperti ini. Lanjutkan. Jadi kita gunakan underscore. Maka untuk opsi lain kita gunakan underscore atau penggunaan huruf besar. Ini untuk memisahkan per kata sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Lalu, biasanya jika kita membeli makanan di mall atau di tempat-tempat itu, kita pasti terkena pajak makanan. Nah, sebesar 10%. Jadi untuk menghitung totalnya, kita harus terlebih dahulu mengetahui harga pajaknya. Jadi kita dapat harga pajak dapat kita ketahui setelah kita mendapatkan harga totalnya, total harga seluruh belanjaan. Jadi kita cari dulu harga totalnya. Nah, total ini kita dapatkan dari harga rice cube ditambah harga chicken wing
ditambah harga Pepsi ditambah harga es teh ditambah harga air bening. Lalu setelah kita mendapatkan harga, kita membuat harga totalnya, kita dapat mencari harga pajaknya. Yang dapat kita peroleh dari total, kita kalikan dengan misalkan untuk makanan ini diberi pajak 10%, maka kita kalikan 0,1 karena nilai 0,1 ini sama dengan 10%. Setelah kita mendapatkan harga pajaknya, kita dapat mencari harga total. Kita tulis harga total yang dapat kita peroleh dari total tambah harga pajak. Dan untuk di akhir kalimat kita harus menulis return ini, lalu kita tambahkan harga pajak. Return kita tambahkan harga total. Karena yang kita cari adalah harga total, nilai akhirnya terdapat di harga total. Mengapa kita menggunakan return? Karena kita menggunakan variabel in. Untuk seluruh variabel itu di akhir kalimat kita harus menambahkan in, kecuali untuk variabel point. Ini kita tidak perlu menambahkan return. Setelah ini, selanjutnya kita masukkan harganya. Untuk in harga total, kita masukkan fungsinya lagi. Harga ricebook, jika kita misalkan harga ricebook senilai 10.000, lalu harga chicken wing senilai 20.000, lalu harga Pepsi senilai 3.000, harga es teh senilai 1.500, dan air bening itu gratis, jadi kita dapat menulis itu 0. Lalu jangan lupa di akhir kalimat kita beri titik koma. Nah, setelah ini selesai, kita pindahkan fungsi yang kita buat tadi yang di bawah ini. Kita pindahkan ke atas. Kita pindahkan ke line kedua. Setelah kita pindahkan ke line kedua, kita beri tanda seperti ini. Kita pencet ini seperti ini sehingga muncul tanda merah. Kita beri pada line keempat 5, 6, 7, 8, 9 dan 9, 10, 12. Lalu untuk di bawahnya kita beri pada line 18,
dan line ke-20. Nah, lalu setelah kita memberi tanda ini, kita dapat melihat program ini jalan atau tidak. Nah, di sini ada dua tombol. Kalau untuk yang atas, ini program akan berjalan langsung. Akan tetapi kalau yang ini, dia akan memperlihatkan secara step by step. Dapat kita coba sekarang. Oke, dapat kita coba sekarang. Nih, layar hitam ini menandakan bahwa programnya sedang bekerja. Oke, sudah muncul. Jika sudah muncul seperti ini, untuk mengetahui harga per item, kita dapat melakukan estimate. Akan muncul tampilan seperti ini. Maka, artinya program itu sudah berjalan. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.